Salam dan bahagia. Bapak Guru hebat, di sini saya akan menampilkan aksi nyata saya di modul 1.4 webinar diseminasi budaya positif. Perkenalkan, saya Peter Sijabat, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Dairi, dengan fasilitator Bapak Dwi Setiono, pengajar praktik Ibu Nurpinem Sitio, Bapak Kepala Sekolah UPT SD Negeri Sukamari, Bapak Leo Suhut Tumanggor, dan Bapak Jonathan Sihombing sebagai host. Selamat menyaksikan. Dengar Pak Jo. Oke, baik. Baik Bapak Ibu peserta webinar sekalian, kita akan memulai kegiatan kita malam hari ini. Sebelum itu saya akan bacakan rundown kegiatan kita pada webinar malam ini. Yang pertama, dua pembuka nanti yang dibawakan oleh Ibu Merlina Sinaga, kemudian dilanjut sambutan dari host saya sendiri, kemudian sambutan dari Kepala Sekolah UPT SD Negeri Sukamari, kemudian pemaparan materi kepada Ibu Merlina Sinaga. Kami persilakan. Selamat malam Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian. Terima kasih kesempatannya kepada Bapak Jonathan. Saya akan memimpin doa untuk webinar kali ini. Saya akan membawakan dengan agama Katolik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam Bapak yang baik. Pada malam hari ini Bapak, kami akan melakukan aktivitas kami. Sebentar kami akan mengikuti webinar ini yang diadakan oleh CGP Bapak Peter Sejabat. Kiranya Engkau mulai dari awal, pertengahan hingga akhir Engkau memberkati Bapak, sehingga apa yang disampaikan dalam webinar ini dapat berarti bagi kami dan bermakna untuk memajukan pendidikan di Indonesia, terutama pendidikan di Kabupaten Dairi. Terima kasih Bapak baik, terpuji termulia nama Bapa sekarang selalu dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam Bapak Ibu. Selamat malam. Oke, Selamat malam. Malam-malam gini, dingin-dingin gini, kita diskusi bersama. Paslah suasananya Bapak Ibu ya. Baik Bapak Ibu, selamat bergabung di dalam room meeting Zoom malam hari ini. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ibu peserta webinar malam ini yang sudah memberikan waktunya untuk hadir dalam webinar kita saat ini. Pertama-tama, mari kita ucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk kasih setianya kepada kita yang masih bisa kita rasakan sepanjang hari hingga sampai malam ini, kita masih dapat berkumpul dalam keadaan sehat. Baik Bapak Ibu, perkenalkan saya Jonathan Sihombing. Saya merupakan seorang guru di SMP di salah satu kecamatan di Kabupaten Deri. Saya di sini sebagai host yang akan memimpin acara kita pada malam hari ini. Sebelumnya Bapak Ibu, saya ingin menyapa di sini sudah bergabung dengan kita Bapak Kepala UPT SD Negeri Sukamari. Selamat malam Bapak Tumanggor. Selamat malam Pak. Iya, selamat malam Pak. Salam kenal ya Pak. Salam kenal. Iya baik Pak. Di sini juga ada narasumber kita CGP Bapak Peter Sijabat. Bagaimana Pak? Sudah siap Pak? Sudah siap Pak Jo. Selamat malam Pak Jo. Oke, selamat malam Pak. Oke, di sini ada juga tadi Pak Adi. Oh, Pak Adi belum bergabung ya. Ada Pak Manik yang tadi juga udah bincang-bincang sedikit dari Kabupaten Samosir. Ya, Kebetulan juga ada di sini Ibu Lisbeth Simamora yang sudah bergabung, rekan saya dan Pak Peter di kegiatan gasing, dan juga Bapak Ibu peserta yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Baik Bapak Ibu, selanjutnya kita akan mendengarkan kata sambutan dari Bapak Kepala Sekolah UPT SD Negeri Sukamari. Kepada Bapak Tumanggor, kami persilakan. Ya, terima kasih. Juan-jua, Horas Mejua-jua. Kedengaran suara saya, Pak? Kedengaran Pak? Kedengaran Pak. Oke. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih atas kegiatan kita ini dalam meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Jadi kegiatan-kegiatan yang baik yang kita lakukan adalah untuk menunjang proses
yang namanya peningkatan proses pembelajaran yang kita laksanakan di sekolah kita. Jadi terlebih dahulu mohon izin kepada Bapak dan kita semuanya, mohon izin saya menyampaikan perkenalkan diri. Nama saya Leo Suhut Tumanggor sebagai Kepala Sekolah dari UPT SD Negeri Sukamari, sekaligus sebagai Kepala Sekolah dari calon guru penggerak Peter Sijabat. Jadi apapun nantinya kegiatan yang kita laksanakan atau Zoom pada kegiatan ini, semoga berlangsung dengan baik. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu atas kegiatan kita malam ini. Juan-jua, Horas, Majua-jua. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Tumanggor. Langsung saja Bapak Ibu, kita akan memasuki acara inti yang paling kita tunggu, yaitu penyampaian materi webinar diseminasi budaya positif, dan juga nanti di akhir akan ada diskusi dan juga akan ada sesi tanya jawab setelah pemateri nantinya akan menyampaikan materi. Kepada Bapak Peter Sijabat, kami persilakan. Baik, terima kasih Bapak Jonathan Siombing selaku host pada malam hari ini. Sebelumnya izinkan saya menyapa dulu terhadap pimpinan saya, Bapak Leo Suhut Tumanggor, selaku Kepala UPT SD Negeri Sukamari. Selamat malam, Pak. Selamat malam, Pak. Oke. Kemudian saya juga ingin menyapa pimpinan saya selaku Koordinator Gasing, Ibu Lisbeth Simamora. Selamat malam, Ibu Lisbeth. Begitu juga dengan rekan-rekan guru di sekolah saya, di UPT SD Negeri Sukamari. Selamat malam, ibu-ibu sekalian. Saya juga ingin menyapa dengan Bapak Manik selaku pengajar praktik dari Kabupaten Samosir, selaku teman saya sesama rekan guru. Selamat malam, Pak Manik. Selamat malam Pak Jabat. Ya, Ibu Silva Melena juga dari Samosir seperti ini. Oh Terima ya, kasih. Ibu Magdalena Silva Samosir selaku senior saya di kampus. Selamat malam, Ibu Samosir. Ada juga Bapak Dupen Butar-Butar selaku teman kerja dulu di SD Sinampang yang sekarang sudah menjadi kepala sekolah di Labuhan Batu. Selamat malam, Pak Butar-Butar. Oke, baik Bapak Ibu, pada malam hari ini kita akan membahas sedikit tentang budaya positif di sekolah. Izinkan saya share screen ya Bapak Ibu. Oke, baik Bapak Ibu, pada malam hari ini kita akan melaksanakan webinar diseminasi budaya positif. Ada Bapak Kepala Sekolah, Bapak Leo Suhut Tumanggor, saya sendiri Peter Sijabat, calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kabupaten Dairi. Ada juga Bapak Jonathan Siombing selaku host pada malam hari ini. Saya juga ingin memperkenalkan Bapak Dwi Setiono selaku fasilitator saya ketika menjalani pendidikan calon guru penggerak ini, dan juga pengajar praktik saya Ibu Nurpinem Sitio. Oke, selamat datang Bapak Ibu guru hebat. Mari belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung untuk mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif. Apa itu budaya positif, Bapak Ibu? Budaya positif di sekolah yaitu nilai dan kebiasaan positif di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Dalam artian nanti Bapak Ibu, budaya positif ini hal-hal positif yang akan dilakukan di sekolah
yang akan menunjang nanti untuk semangat murid-murid dalam belajar di sekolah gitu. Kita lihat juga tujuan pendidikan. Jadi, adapun tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, mungkin Bapak Ibu juga sudah kenal siapa Ki Hajar Dewantara ini. Ini merupakan bapak pendidikan kita. Jadi Ki Hajar Dewantara mengatakan tujuan pendidikan itu menuntun segala kodrat anak-anak, baik itu kodrat alam maupun kodrat zaman, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi tujuan ini sangat mulia Bapak Ibu. Jadi kita sebagai guru itu tujuan kita mendidik anak-anak itu untuk menuntun mereka baik dari kodrat alamnya maupun dari kodrat zaman. Untuk apa Bapak Ibu? Untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Dalam artian di sini kita tuntun anak itu supaya dia selamat dan juga supaya dia bahagia baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, sekarang kita lihat konsep di modul budaya positif ini Bapak Ibu. Ada 7 hal nantinya yang akan kita pelajari pada malam hari ini. Yang pertama, perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, kemudian kebutuhan dasar manusia, setelah itu motivasi perilaku murid. Ada juga nanti kita belajar 5 posisi kontrol guru. Setelah itu keyakinan kelas, bagaimana cara membuat keyakinan kelas. Dan yang terakhir nanti segitiga restitusi, serta cara penerapan segitiga restitusi di sekolah kita masing-masing. Kita masuk ke yang pertama, pembelajaran dengan paradigma baru. Jadi pembelajaran paradigma baru ini merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga murid belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Kita tahu Bapak Ibu ada 6 dimensi profil pelajar Pancasila, yaitu yang pertama beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia, yang kedua berkebinekaan global, yang ketiga gotong royong, yang keempat kreatif, yang kelima bernalar kritis, dan yang keenam mandiri. Sekarang kita lihat disiplin positif. Apa itu disiplin? Jadi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, disiplin artinya tata tertib atau ketaatan terhadap peraturan. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Sedangkan disiplin positif adalah salah satu penerapan disiplin yang bertujuan menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak melakukan sesuatu tanpa paksaan, ancaman, dan hukuman. Artinya nanti Bapak Ibu ketika sudah ada disiplin positif dalam diri seorang murid, mereka akan melakukan segala sesuatunya itu tanpa ada paksaan. Begitupun tanpa ada ancaman dan juga tanpa ada hukuman. Jadi sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik. Artinya mereka harus memiliki motivasi dari dalam dirinya masing-masing. Oke, sekarang kita lihat kebutuhan dasar manusia.
Jadi Bapak Ibu, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Bertahan hidup, kasih sayang, penguasaan, kebebasan, dan juga kesenangan. Kita lihat yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Jadi seorang manusia itu sangat butuh untuk mempertahankan hidupnya. Mengapa dibilang begitu? Contohnya di sini dibuat makanan, pakaian, tempat tinggal, dan juga kesehatan. Artinya Bapak Ibu, sebagai manusia biasa kita memerlukan yang namanya makanan agar kita tetap bertahan hidup. Kita juga butuh pakaian, butuh tempat tinggal, dan juga butuh yang namanya kesehatan. Itu dia yang pertama. Kemudian kebutuhan dasar yang kedua yaitu kasih sayang dan rasa ingin diterima. Ini juga bisa dilihat nanti kepada murid, apabila dia tidak mendapatkan kasih sayang, beda cara dia bersosialisasi dengan teman-temannya. Jadi kebutuhan akan kasih sayang ini seperti rasa ingin diterima, dipedulikan, berbagi, atau kerjasama menjadi bagian dari satu kelompok. Kemudian yang ketiga yaitu kebutuhan dasar akan penguasaan. Anak-anak juga sudah harus punya ini Bapak Ibu. Mereka ingin mempertahankan harga dirinya. Mereka juga punya keinginan untuk dianggap. Mereka juga punya keinginan untuk memimpin, diakui, dan juga didengar. Tapi mohon izin Bapak Ibu, apakah suara saya terdengar? Terdengar Pak Terdengar, Jabat, Pak. terdengar. Ya, Terdengar. Pak. Dengar, Soalnya Pak. ini lagi hujan deras Bapak Ibu. Jadi mohon maaf ya Bapak Ibu. Baik, Pak. Oke, kita lanjut. Kebutuhan dasar manusia yang keempat yaitu kebebasan. Nah, dalam kebebasan ini, seorang murid, mereka juga ingin menjadi murid yang mandiri. Mereka juga ingin memiliki pilihan, tidak atas dasar diperintah begitu. Mereka juga ingin mencoba hal-hal yang baru, kemudian mampu mengendalikan diri. Jadi, seorang murid ketika dia tidak punya kebebasan, ketika dia terlalu diatur, maka akan berbeda nanti caranya bersosialisasi juga dengan teman-temannya. Itu dia. Kemudian kebutuhan dasar yang terakhir yaitu kebutuhan akan kesenangan. Siapapun itu juga manusia, dia pasti butuh yang namanya kesenangan. Apalagi anak-anak. Mereka butuh yang namanya bermain, tertawa, dan juga antusiasme. Jadi seorang anak itu Bapak Ibu, mereka itu butuh yang namanya bermain. Karena memang kodrat mereka itu sebagai anak-anak ya masih tahapannya itu bermain. Terkhususnya juga sebagai kita guru-guru sekolah dasar. Kita sering lihat anak-anak kita itu. Terkadang mereka paling senang yang namanya bermain daripada belajar. Itu dia tadi Bapak Ibu 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi kelima kebutuhan dasar ini haruslah sudah dipenuhi dalam diri anak. Begitu. Antara bertahan hidup, kasih sayang, penguasaan, kebebasan, dan juga kesenangan. Jadi yang kelima ini harus ada dalam diri anak-anak. Bukan hanya dalam diri anak-anak. Dalam diri kita juga sebagai orang dewasa juga harus memiliki atau harus dipenuhi 5 kebutuhan dasar ini. Oke, sekarang kita masuk kepada motivasi perilaku manusia. Apa itu motivasi perilaku manusia? Jadi motivasi perilaku manusia ini adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Jadi di sini Bapak Ibu ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama yaitu
untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, dari ketiga motivasi perilaku manusia ini, Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu, yang mana yang paling dominan saat ini di dalam diri murid-murid Bapak Ibu di sekolah? Pertama, Pak. Yang pertama ya Pak, berarti masih banyak murid-murid kita itu yang melakukan segala sesuatu itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman ya Pak. Iya, Pak. Oke ya Pak, mungkin ya memang betul kata Bapak itu, banyak sekarang murid yang melakukan sesuatu itu supaya dia tidak dihukum. Misalkan dia mengerjakan tugasnya supaya tidak dihukum guru besoknya, begitu. Masih banyak atau masih jarang murid itu yang melakukan tugasnya atau melakukan pekerjaan rumah karena mereka ingin menjadi orang yang mereka inginkan atau ingin menghargai diri sendiri, begitu. Nah, sekarang mari kita lihat Bapak Ibu, perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan juga restitusi. Ini dia. Kita lihat yang pertama tentang hukuman. Apa itu hukuman? Jadi hukuman ini tidak terencana atau tiba-tiba. Kemudian murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Hukuman juga bersifat satu arah dan juga berupa hukuman fisik maupun psikis. Jadi Bapak Ibu, mengenai hukuman ini, murid tidak tahu apa yang akan terjadi. Misalkan, ada murid yang datang terlambat. Tiba-tiba, gurunya langsung menyuruh dia membersihkan kamar mandi. Itulah yang dinamakan hukuman. Artinya, belum ada kesepakatan di awal. Kalau dia terlambat, maka dia akan membersihkan kamar mandi. Belum. Ya, bisa jadi contohnya seperti ini juga Bapak Ibu. Ketika murid tidak mengerjakan tugas, kemudian datang guru tersebut, dia langsung memarahi siswa tersebut, bahkan memaki-maki siswa tersebut. Nah, inilah yang namanya hukuman. Hukuman itu bukan hanya hukuman fisik, bisa juga hukuman psikis. Hukuman lewat kata-kata juga bisa. Itu dia tadi tentang hukuman Bapak Ibu. Sekarang mari kita lihat tentang konsekuensi. Nah, konsekuensi ini apa? Konsekuensi ini dia terencana atau disepakati sesuai aturan. Jadi, mungkin ketika ada peraturan sekolah begini, siapapun siswa yang tidak memakai sepatu berwarna hitam, wajib membuka sepatunya, begitu. Nah, ini terencana dan juga disepakati sesuai dengan aturan. Artinya, murid itu tahu apa konsekuensinya ketika dia tidak menggunakan sepatu yang berwarna hitam sesuai dengan aturan sekolah. Nah, Bapak Ibu, konsekuensi ini juga tetap tidak nyaman dibuatnya si murid. Ya, baik hukuman dan juga konsekuensi sama-sama membuat diri murid tidak nyaman. Kemudian dalam konsekuensi ini, sikap guru selalu memantau murid. Nah, misalkan ada murid yang tidak mengerjakan tugas. Nah, konsekuensinya ketika dia tidak mengerjakan tugas, gurunya memerintahkan kepada dia agar menyalin sampai 10 lembar. Artinya ketika dia menyalin, guru itu tetap memantau murid sampai selesai, begitu. Kemudian dalam konsekuensi ini Bapak Ibu, murid menghormati yang namanya peraturan. Itulah dia tentang konsekuensi. Sekarang kita lihat apa itu restitusi.
Mungkin beberapa dari Bapak Ibu sudah pernah mendengar yang namanya restitusi. Apa itu restitusi? Jadi, restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi baik bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Artinya, diberikan kesempatan di sini kepada murid untuk memperbaiki kesalahannya. Kemudian ini juga proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Artinya pada restitusi ini Bapak Ibu, kita mengajak murid tersebut ketika dia menghadapi masalah, kita mengajak dia untuk mencari solusinya juga sendiri. Kemudian dalam restitusi ini, murid bertanggung jawab atas kesalahannya. Oke, sekarang kita masuk ke 5 posisi kontrol. Jadi, ada 5 posisi kontrol guru Bapak Ibu. Yang pertama, dia sebagai penghukum. Yang kedua, dia sebagai pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, dia sebagai teman. Yang keempat, dia sebagai pemantau. Dan yang kelima, dia sebagai manajer. Nah, saya mau tanya kepada Bapak Ibu guru yang hebat saat ini. Dari 5 posisi kontrol guru ini, posisi mana yang paling sering kita lakukan di sekolah? Posisi 1, Pak. Nomor 1 ya, berarti Posisi posisi 2, Pak. sebagai penghukum. Nomor 2. Nomor 4, Pak. Oh, nomor 4 berarti sebagai Nomor 2, Pak. Oke, ada yang nomor 2, ada yang nomor 4. Nomor 4, Pak. Sebagai pemantau ya. Ya, Pak. Oke, CCTV. ada yang sudah pernah melakukan posisi sebagai manajer dengan harap Bapak muka. Ibu? Karena adong gua na Kadang-kadang, Pak. Nggak ada ya. Oke. Oke ya Bapak Ibu, sekarang kita akan lihat bagaimana posisi kontrol ini. Jadi kita akan lihat posisi kontrol yang pertama, guru sebagai penghukum. Saya rasa kita sebagai guru semua di sini pasti pernah yang namanya sebagai penghukum murid ketika dia melakukan kesalahan. Nah, ini sudah dibuat di sini contohnya. Penghukum, guru itu langsung mengatakan kepada murid ketika murid itu melakukan kesalahan, patuhi aturan sekolah dan berdiri di depan kelas. Nah, ini sebagai penghukum. Belum lagi ditanya gurunya itu apa yang membuat murid itu melakukan kesalahan tersebut, sudah langsung dibilang, patuhi aturan sekolah, berdiri depan kelas, begitu. Atau lari 10 kali keliling lapangan, begitu. Itu dia ketika sebagai penghukum Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, sebagai pembuat merasa bersalah. Nah, ini berbeda lagi. Kalau tadi langsung menghukum, ini beda lagi perkataannya Bapak Ibu. Ketika murid mendapatkan masalah, gurunya berkata begini, berapa kali harus Bapak katakan kepadamu, nak? Bapak kecewa dengan sikapmu, begitu. Seakan-akan perkataan guru ini jadi membuat murid itu menjadi merasa bersalah. Nah, lewat perkataan ini, Bapak kecewa dengan sikapmu, nak, begitu. Jadi mental murid juga semakin turun. Gitu. Kemudian posisi kontrol yang ketiga sebagai teman. Nah, ini juga banyak. Kita juga pernah sebagai teman bagi murid-murid kita. Apa yang dikatakan guru tersebut ketika muridnya mendapat masalah? Ayolah yang tertib, nak, buat Bapak bangga. Nah, begini contoh perkataannya Bapak Ibu. Ketika dia
menerapkan posisi sebagai teman. Kemudian yang keempat, sebagai pemantau. Ini sama seperti yang kita bahas tadi, tentang konsekuensi. Ketika guru sebagai pemantau, apa yang dibilang guru itu? Begini, kamu telah melanggar. Kamu tahu kan apa konsekuensinya? Gitu. Mungkin beberapa dari kita di sini, Bapak Ibu, sudah pernah melakukan kegiatan ini. Guru sebagai pemantau. Jika murid mendapat masalah, kita tidak langsung menghukum, tapi memberikan konsekuensi sesuai kesepakatan yang telah dibuat. Ya. Sekarang kita lihat posisi sebagai manajer. Nah, ini mungkin beberapa dari antara kita masih jarang melakukannya ya Bapak Ibu, posisi sebagai manajer. Jadi posisi sebagai manajer itu tidak menghukum atau membuat merasa bersalah, dia bertanya dulu kepada muridnya tentang masalah yang dihadapi si murid. Begini contohnya, apakah kamu tahu kesalahanmu, nak? Katanya. Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu itu? Nah, sang guru tersebut memberikan memberikan kepada murid bagaimana agar dia menjadi orang yang bertanggung jawab. Nah, murid nanti menentukan sendiri pilihannya seperti apa yang akan dia lakukan ketika dia menghadapi sebuah masalah. Oke Bapak Ibu, sekarang saya akan menampilkan video tentang 5 posisi kontrol guru. Dalam penerapan sistem positif salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam perjalanan seorang. Itu Mama. Dan video kali ini akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Rosen dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 4. Posisi pemantau atau monitor, 5. Posisi. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat, pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat,
dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, Nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, Nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, Nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal. Memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kenceng. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit.
Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya. Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Ema? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Ema dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak guru hebat. Baik, itu dia Bapak Ibu videonya tentang 5 posisi kontrol guru. Jadi dalam video tadi juga sudah dikatakan mana posisi yang terbaik bagi kita nantinya seorang guru
ketika murid kita menghadapi masalah di sekolah kita masing-masing. Perlu diingat Bapak Ibu, tadi sudah dijelaskan lewat video, mungkin sudah bisa kita tangkap dari kelima posisi tersebut. Jika posisi kita sebagai penghukum, lihat apa yang terjadi. Mungkin ketika kita menghukum murid, mereka nanti akan dendam kepada kita. Mereka juga bisa berubah sifatnya menjadi orang yang keras, begitu. Kemudian, ketika kita menerapkan posisi pembuat merasa bersalah, nah, memang bahasanya halus. Bahasa yang dikatakan guru tadi itu halus. Namun apa efeknya Bapak Ibu? Murid menjadi rendah diri. Nah, dia menjadi seperti orang yang tidak berarti apa-apa. Karena dia merasa bersalah yang sangat dalam, begitu. Nah, bagaimana ketika kita selalu menggunakan posisi kontrol sebagai teman? Nah, bagus sih sebenarnya, tapi lihat juga dampaknya bagi murid Bapak Ibu. Murid bisa saja menjadi anak yang tidak mandiri. Dia akan berketergantungan kepada orang lain. Mungkin bagus kita dianggap temannya selalu, dia cerita kepada kita, tapi ada juga efeknya begitu ternyata. Dia jadi ketergantungan, dia jadi sulit mengambil keputusan ketika dia punya masalah, begitu. Ada juga tadi seperti posisi kontrol sebagai pemantau. Dan yang terakhir, posisi kontrol sebagai manajer. Nah, inilah yang dianjurkan atau disarankan untuk kita lakukan di sekolah kita masing-masing, Bapak Ibu. Ketika murid menghadapi suatu masalah, jangan langsung menghukum. Namun, kita tanya dulu. Misalkan tadi muridnya terlambat, tanya dulu kepada dia, kenapa dia terlambat, begitu. Bisa jadi kan alasannya memang masuk akal. Bisa jadi memang misalkan ban keretanya bocor atau hujan deras gitu. Kalau kita langsung menghukum seperti yang pertama tadi, kita tidak dapat nanti solusinya. Nah, sebagai manajer tadi Bapak Ibu, ketika sudah kita tanya kenapa dia terlambat, tanya lagi kepada murid tersebut. Apakah dia telah melanggar kesepakatan? Nah, artinya di sini Bapak Ibu, biarkan murid itu kita ajak berefleksi atas apa yang dilakukannya. Itu. Setelah itu kita ajak juga dia mencari solusi. Nah, dia sudah bisa cari solusi atau bertanggung jawab atas apa yang dilakukannya tadi. Itulah dia Bapak Ibu, kelima posisi kontrol sebagai guru ketika murid menghadapi suatu masalah. Mungkin tidak bisa langsung sesempurna yang ada di video tadi, namun kita percaya pelan-pelan kita bisa mengubah posisi kontrol kita. Tidak melulu sebagai penghukum, tidak juga selalu sebagai teman, tidak juga selalu sebagai pemantau, tapi terkadang juga kita harus bisa sebagai manajer. Itu dia Bapak Ibu. Sekarang mari kita lanjutkan ke berikutnya. Oke, sekarang kita masuk kepada keyakinan kelas. Nah, sebelum saya lanjut, saya mau tanya kepada Bapak Ibu, siapa di sini yang sudah pernah membuat keyakinan kelas? Izin Pak, saya sudah Pak. Sudah Pak Jo? Sudah Pak. Oke, saya salut dengan sekolah penggerak ini. Pasti sudah Pak. Karena sekolahnya sudah bergerak-gerak ya Pak Jo. Pak, betul Pak. Oke, mari kita lihat keyakinan kelas ini sebenarnya apa. Jadi keyakinan kelas ini adalah
nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari perbedaan agama, suku, dan juga negara. Nah, ini ada dia prinsip-prinsip umum yang disepakati juga secara umum begitu. Menurut dosen, keyakinan kelas ini adalah suatu keyakinan itu akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Nah, seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti peraturan. Artinya Bapak Ibu, ini sudah lebih tinggi tingkatannya daripada peraturan. Nah, gitu. Lebih tinggilah tingkatan keyakinan kelas ini daripada peraturan. Jadi, di keyakinan kelas ini juga akan kita lihat nanti Bapak Ibu bagaimana cara membuatnya di kelas kita masing-masing. Nah, sekarang mau kita lihat dulu antara peraturan dan juga keyakinan kelas atau nilai kebajikan yang akan dituju. Contohnya seperti ini peraturannya. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nah, nilai kebajikan apa yang akan dituju di sini? Yaitu tanggung jawab. Kemudian, dilarang mengganggu orang lain. Apa keyakinan kelasnya? Menghormati orang lain dan juga diri sendiri. Nah, ini lagi. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Kalau dalam keyakinan kelas, dia menghormati orang lain atau komitmen pada tujuan. Setelah itu, dilarang melakukan kekerasan. Apa keyakinan kelasnya? Keselamatan atau menghormati orang lain. Begitu juga dilarang menggunakan narkoba. Dia nilai kebajikan yang dituju adalah kesehatan. Setelah itu, bergantian atau menunggu giliran. Nah, ini budaya antri ini. Apa keyakinan kelas yang mau disepakati? Yaitu menghormati orang lain atau kesabaran. Nah, ketika ada peraturan seperti ini, wajib menggunakan masker. Apa nilai kebajikan yang akan dituju? Yaitu kesehatan dan juga keselamatan. Yang terakhir, jangan berlari di kelas atau di koridor. Ini juga nilai kebajikan yang dituju, yaitu keselamatan dan juga keamanan. Itu dia Bapak Ibu. Oke, kita lihat dulu tentang peraturan dan juga keyakinan kelas ini. Di mana sebenarnya perbedaannya Bapak Ibu? Lihat dulu peraturan. Di sini sudah jelas dikatakan dilarang, dilarang, dilarang katanya. Sedangkan di keyakinan kelas tidak sama sekali digunakan kata dilarang. Artinya Bapak Ibu, pada keyakinan kelas, bahasa yang digunakan itu lebih positif begitu. Kalau misalkan ada peraturan, jangan membuang sampah sembarangan, gitu. Tapi ketika kita buat menjadi keyakinan kelas, kita ubah bahasanya menjadi yang lebih positif. Misalkan, jagalah kebersihan atau kebersihan sebagian dari kesehatan, begitu. Artinya ada bahasa-bahasa yang positif sama seperti ini. Dilarang melakukan kekerasan atau dilarang berantam di sekolah. Nah, pada keyakinan kelas dibuat menjadi positif, menghormati orang lain. Itu lebih enak dia, menghormati orang lain, saling menghormati begitu. Itulah dia perbedaannya Bapak Ibu antara peraturan dan juga keyakinan kelas ini. Nah, ada lagi yang lebih berbeda. Dalam keyakinan kelas ini dibuat secara bersama-sama bersama dengan murid. Nah, ini tidak sepihak. Artinya nanti ini kita diskusikan bersama dengan murid di kelas kita masing-masing. Dalam artian mereka juga ikut dalam pembuatan keyakinan kelas ini. Begitu Bapak Ibu.
Oke, sekarang kita lihat bagaimana pembentukan keyakinan kelas. Nah, sama seperti yang saya katakan tadi, keyakinan kelas ini lebih abstrak dari peraturan. Dia itu abstrak, enggak konkret. Kalau di gasing kita itu konkret dulu ya, baru abstrak. Ini abstrak. Sama seperti tadi, dilarang berantam. Jadi lebih abstraknya menghormati orang lain. Nah, menghormati orang lain ini kan ada banyak jenisnya Bapak Ibu begitu. Jadi bahasa-bahasa yang digunakan juga abstrak gitu. Kemudian berupa pernyataan universal. Nah, ini pernyataan secara umum. Kemudian dibuat dalam bentuk positif. Artinya keyakinan kelas ini merupakan kata-kata atau kalimat yang lebih positif daripada peraturan tadi. Kemudian semua warga kelas ikut terlibat dalam membuat ini. Kemudian disesuaikan juga dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Begitu. Kemudian ketika keyakinan kelas ini dia kata-katanya lebih sedikit dan juga lebih mudah diingat. Itu dia Bapak Ibu. Misalkan Bapak Ibu punya peraturan di kelas, jangan mencoret-coret dinding. Nah, ketika dia menjadi keyakinan kelas, dibuat bahasanya menjadi lebih positif. Seperti cintailah keindahan. Begitu. Keindahan ruangan. Kan lebih positif daripada jangan mencoret-coret dinding. Nah, nanti setelah dibuat keyakinan kelas ini Bapak Ibu, disepakatilah antar seluruh warga yang ada di kelas itu. Ini juga nanti akan dilakukan di sekolah kita masing-masing. Kita akan coba untuk Bapak Ibu guru mungkin belum pernah melakukan ini, dicoba dulu. Ketika sebelum memulai pelajaran atau biasanya tahun ajaran baru, buat kesepakatan kelas yang disepakati bersama-sama gitu. Apa kesepakatannya? Misalkan menghargai ketika proses pembelajaran. Begitu dia Bapak Ibu. Kemudian mencintai ruangan kelas. Artinya bahasa-bahasa yang digunakan juga abstrak dan juga lebih positif. Saling menjaga kebersihan begitu. Artinya nanti tujuannya di sini Bapak Ibu ketika sudah ada kesepakatan kelas atau keyakinan kelas ini sudah sama-sama disepakati, mudah-mudahan murid-murid kita nanti semuanya bisa menjalankannya. Artinya dijalankannya ini dari dalam dirinya sendiri, bukan karena paksaan atau karena takut dihukum seperti tadi. Memang benar. Jadi lebih rileks murid itu melakukannya. Baik Bapak Ibu, sekarang kita akan lihat keyakinan kelas yang telah saya buat di kelas saya. Bersama, ya. Itu keyakinan kelas. Kita lihat dulu ada namanya peraturan dan sepakati dari peraturan buat ada berapa kita buat ini dengan saya ada 8. Coba lihat yang pertama. Sekarang ya nanti peraturan kelas yang kita buat ini mau kita ubah ke kata-kata yang positif. Oke? Kata-kata yang oke, coba nanti ya satu bagi 8. Jadi 1, 2, 3, 4, 8. Jadi yang dengan nomor itu akan membuat ini kata-kata kata positifnya.
Nah, itu dia Bapak Ibu keyakinan kelas yang telah saya buat bersama murid-murid yang ada di kelas saya. Kemudian yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Ini dia yang terakhir Bapak Ibu. Apa itu restitusi? Mungkin sebagian dari kita sudah pernah mendengar yang namanya restitusi. Jadi restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi baik bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya dengan karakter yang kuat. Ini kata-kata dari dosen. Restitusi merupakan suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua yang bertujuan menanamkan disiplin positif di sekolah agar dapat menghasilkan murid yang bertanggung jawab. Jadi ini proses menciptakan kondisi yang baik bagi murid ketika murid itu menghadapi suatu masalah atau membuat kesalahan. Nanti pada akhirnya tujuannya murid itu bisa kembali kepada identitasnya serta kembali kepada karakternya. Kemudian dia juga menjadi murid yang bertanggung jawab. Mari kita lihat tahapan-tahapan dalam segitiga restitusi. Ada 3 tahapannya Bapak Ibu. Yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Kita lihat tahapan yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Begini, ketika ada masalah murid, ya hal yang pertama yang dilakukan dalam restitusi ini yaitu menstabilkan identitas. Guru mungkin saja berkata begini, tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu, gitu. Kita bisa menyelesaikan ini, Nak, gitu. Atau Bapak atau Ibu tidak mencari siapa yang salah, tetapi mencari solusi dari permasalahan itu. Inilah yang dilakukan pertama sekalinya Bapak Ibu. Anak itu kita ajak dulu menstabilkan identitasnya, bukan langsung menghakimi begitu. Kemudian setelah itu yang kedua apa yang dilakukan? Validasi tindakan yang salah. Nah, kita tanya juga pada anak, kamu pasti punya alasan melakukan itu, gitu. Kita tanya dia, kenapa dia melakukan itu? Kenapa dia terlambat seperti tadi? Kemudian, kamu patut bangga pada dirimu karena telah melindungi sesuatu yang penting. Ini misalkan murid itu berantem dengan temannya. Jangan langsung kita hukum, tapi kita lihat dulu. Kita katakan, kamu patut bangga terhadap dirimu karena telah melindungi sesuatu yang penting begitu. Kemudian tahapan yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Nah, ini dia keyakinan yang universal tadi. Atau ditambah lagi keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama, gitu. Apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati? Gitu. Kita tanya sama murid, apa yang kita sepakati, gitu. Ketika dia terlambat, kita sepakati tidak supaya murid itu datang terlambat. Kemudian, apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Tanya juga sama murid, bagaimana bayanganmu, Nak, tentang kelas yang ideal, begitu. Tanya juga lagi, kamu tahu kan kesepakatan kelas kita? Nah, artinya di sini diajak murid tadi berefleksi atas apa yang dia lakukan dan juga atas keyakinan yang sudah kita sepakati bersama. Kemudian, kamu mau jadi orang yang seperti apa? Nah, ketika dia berantem, setelah itu bla bla bla, kita juga bilang pada akhirnya, kamu mau jadi orang yang seperti apa, Nak? Gitu. Artinya nanti ketika kita lontarkan pertanyaan ini, murid itu sadar, oh berarti yang kulakukan ini sebenarnya salah dan juga tidak sesuai dengan keyakinan yang kami sepakati bersama, begitu. Itu dia Bapak Ibu tentang tahapan segitiga restitusi. Sekarang mari kita lihat tahapan segitiga restitusi yang telah
kami buat dalam bentuk video, bisa kamu tahu kan kemari. Bapak panggil ke kantor. Nah, kira-kira tadi pagi Silvia berangkat dari rumah jam berapa? Saya berangkat jam 7.30, Pak. Nah, kalau berangkat dari rumah jam 7.30, kira-kira Silvia sampai di sekolah itu pukul berapa? Paling lambat jam 7.50, Pak. Nah, kamu tahu kan kita di sekolah itu masuknya pukul berapa? Tahu, Pak, pukul 7.30. Nah, kalau Silvia berangkat dari rumah pukul 7.30, kemudian sampai di sekolah pukul 7.50, kira-kira Silvia itu datang tepat waktu atau tidak? Tidak, Pak, saya terlambat. Nah, sudah dulu mungkin pernah terlambat. Nah, Silvia, di sini kita tidak mencari kesalahan atau mencari siapa yang benar atau siapa yang salah. Di sini kita mau mencari solusi atas permasalahan Silvia tadi. Nah, kamu pasti punya alasan mengapa tadi pagi kamu datangnya terlambat. Iya, Pak, saya mempunyai alasan. Nah, kira-kira apa alasan kamu tadi datangnya terlambat, Silvia? Saya bangun kesiangan, Pak. Bangun kesiangan ya. Apa yang membuat kamu bangun kesiangan? Saya tidur larut malam karena bermain game di HP Mama. Sudah tahu kan, berarti Silvia itu tadi bangun kesiangan karena tidurnya terlalu larut malam ya. Iya, Pak. Nah, apakah kalau terlambat hadir ke sekolah itu sudah sesuai dengan kesepakatan kelas kita? Tidak, Pak, saya melanggar kesepakatan kelas kita. Nah, Silvia, kamu tahu kan apa kesepakatan kelas kita? Tahu, Pak, hanya tepat waktu, memperhatikan saat belajar, menjaga kebersihan, membuang sampah pada tempatnya, meminta izin jika keluar kelas. Nah, berarti hari ini Silvia sudah melanggar kesepakatan kelas kita. Nah, baik, ternyata Silvia masih ingat kesepakatan kelas kita. Nah, sekarang Bapak mau tanya, kira-kira langkah apa saja yang bisa Silvia lakukan agar berikutnya tidak datang terlambat lagi? Saya akan tidur lebih awal dan tidak bermain game sampai larut malam dan menyuruh orang tua saya membangunkan saya lebih awal dan pergi ke sekolah lebih cepat. Nah, kapan itu bisa kamu laksanakan, Silvia? Mulai malam ini, Pak. Nah, mulai malam ini ya, bagus. Kamu sudah berusaha untuk menjadi yang lebih baik. Bapak doakan semoga mulai besok kamu bisa datang tepat waktu dan tidur lebih cepat lagi, sehingga paginya kamu akan lebih cepat bangun dan bisa lebih cepat berangkat ke sekolah dan tidak akan terlambat lagi. Iya, Pak. Berarti bisa dilaksanakan itu besok kan, Silvia? Bisa, Pak. Oke, baik, terima kasih. Sekarang silakan kembali ke kelasmu ya. Iya, Pak. Oke, Silvia, tahu kan kenapa Bapak panggil ke kantor? Restitusi. Nah, berikut ini adalah tanggapan murid setelah melakukan kegiatan restitusi. Sukamari. Terima kasih Pak. Saya senang sekali diajak diskusi oleh Pak Jabat untuk menemukan solusi atas kesalahan yang telah saya lakukan. Saya bisa belajar untuk mendisiplinkan diri saya, menghargai waktu dan tepat waktu. Terima kasih Pak Jabat. Jadi itu dia pemaparan materi webinar pada malam hari ini. Saya kembalikan kepada Pak Jonathan Sihombing selaku host kita. Oke, Bapak Ibu, mari kita berikan tepuk tangan untuk Bapak Peter Sijabat. Oke, terima kasih ya Pak untuk pemaparannya. Pemaparannya tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Peter sangat menarik ya Pak.
Tadi saat materi disampaikan tentang perbedaan hukum, konsekuensi, dan restitusi, kemudian ada 5 posisi guru sebagai kontrol, kemudian keyakinan kelas, dan kemudian yang terakhir itu segitiga restitusi. Dari tadi saya mendengarnya, Pak, seperti merasa tertuduh, Pak. Karena saya sendiri pun, Pak, masih banyak yang tidak sesuai dengan apa yang tadi sudah ditayangkan oleh Pak Peter tadi. Jadi, saya sendiri sudah menjadi lebih paham gitu, Pak. Dan mungkin nanti untuk selanjutnya, dan harus, bukan mungkin, akan lebih lagi menaruh perhatian untuk menerapkan budaya positif di lingkungan belajar, Pak, terkhusus kepada anak-anak kita, serta mengambil posisi yang terbaik untuk mendukung peserta didik kita. Sekali lagi, mari Bapak Ibu kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Bapak Peter Sijabat. Baik Bapak Ibu, selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab. Untuk sesi pertama Bapak Ibu, saya berikan kesempatan untuk 3 orang penanya. Kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya nantinya, harap menyebutkan nama dan instansinya. Kami persilakan Bapak Ibu. Boleh raise hand ya Bapak Ibu. Oke baik, sepertinya tidak ada pertanyaan ini Pak Jabat. Mungkin memang Ada, Pak. Oh ada. Siapa? Ibu? Oh Ibu Merlina Sinaga. Silakan Ibu. Ya, pertanyaan saya tadi kan ada disinggung tentang keyakinan kelas. Saya belum ada melakukan keyakinan kelas. Bagaimana caranya kita itu supaya bisa membawa anak-anak itu untuk membawa ke keyakinan kelas di setiap kelas yang kita masuki? Apakah hanya dengan metode ceramah saja atau ada trik-trik yang lain lebih menarik biar anak-anak itu bisa kita arahkan untuk mengikuti keyakinan kelas tersebut? Oke baik Bu, terima kasih. Kita tunggu dulu 2 orang penanya lagi. Oke, sembari mempersiapkan pertanyaannya Bapak Ibu, menghemat waktu. Izin Pak, dengar suara saya kan Pak? Oke, dengar Bu. Pak Jonathan Ya, sepertinya saya gangguan jaringan. Pak. Iya Bu. Tadi kan ada dikatakan untuk menerapkan budaya positif di sekolah. Iya Bu. Jadi, saya bertanya Pak, bagaimana kira-kira caranya untuk dapat menularkan budaya positif itu sendiri kepada guru-guru lain di dalam lingkungan sekolah? Terima kasih Pak. Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya Ibu Merlina Sinaga dan juga Ibu Cecilia Simbolon. Pertanyaannya sangat menarik. Yang pertama tadi, bagaimana cara penerapan keyakinan kelas itu? Apakah bisa hanya dengan ceramah begitu? Kemudian yang kedua dari Ibu Cecilia Simbolon, bagaimana cara menularkan budaya positif kepada guru lain di sekolah kita? Begitu ya pertanyaannya Ibu-ibu. Oke, saya akan mencoba menjawab pertanyaan tersebut. Mengenai yang pertama tadi, bagaimana cara penerapan keyakinan kelas? Jadi Bapak Ibu, keyakinan kelas ini dibuat secara bersama-sama dengan murid. Begitu. Jadi pada awalnya kan sudah ada peraturan kelas. Oke, misalkan yang pertama, peraturan kelas pertama, jangan ribut di kelas. Kemudian peraturan kelas yang kedua, jangan membuang sampah sembarangan. Misalkan yang ketiga, jangan keluar masuk kelas secara sembarangan. Nah, dari peraturan-peraturan kelas yang ada tadi, kita ubahlah itu menjadi kalimat-kalimat yang lebih positif. Nah, peraturan yang tadilah kita buat menjadi keyakinan kelas. Misalkan,
Jangan ribut di kelas ketika guru menerangkan. Kita ubah bahasanya menjadi lebih positif. Misalkan, menghargai guru di kelas, begitu. Apa keyakinan yang akan, nilai apa yang mau kita tuju di sini? Berarti nilai untuk saling menghargai. Kemudian yang tadi, jangan membuang sampah sembarangan di kelas. Kita buat lagi. Mari ciptakan kelas yang bersih. Nah, nilai apa yang mau dilihat dari sini? Berarti nilai kebersihan. Begitu dia untuk Ibu Merlina. Artinya kesepakatan tadi dibuat bersama-sama dengan murid. Bukan hanya kita yang mengusulkan, kita buat begini ya nak, bukan. Tapi kita ajak murid itu untuk memberikan pendapatnya. Nah nak, apa yang mau kita buat tentang begini supaya tidak berantam di kelas? Apa yang harus kita buat bersama-sama begitu? Kita buatlah misalkan saling menghargai sesama teman atau berteman dengan siapa saja begitu. Begitu dia Ibu Merlina, bagaimana? Baik Pak, terima kasih penjelasannya Pak. Nanti saya akan coba untuk di kelas saya Pak. Terima kasih Bu. Kemudian untuk Ibu Cecilia, bagaimana cara menularkan budaya positif kepada guru lain gitu ya Bu tadi pertanyaannya. Nah, ini memang berat. Bagaimana cara menularkan budaya positif? Mungkin menularkan kebencian itu sangat gampang, apalagi di sekolah kita masing-masing. Tapi kalau untuk menularkan hal-hal positif atau budaya positif, mungkin sangat sulit ya Bu Cecilia. Jadi caranya bagaimana? Jadi yang pertama itu sebenarnya mulai dulu dari diri sendiri begitu. Kalau tidak kita mulai dari diri kita sendiri, bagaimana guru lain akan mengikuti begitu. Jadi kuncinya yang pertama itu kita mulai dulu. Kita buat dulu hal-hal positif di sekolah kita itu. Bagaimana kita bersikap, bagaimana kita memiliki budi pekerti, bagaimana kita bernilai di sekolah kita itu. Kita mulai dulu dari diri kita itu. Kemudian setelah kita mulai, kita rangkullah teman-teman yang ada di sekolah Bapak Ibu. Kita rangkul dengan ajakan yang santun. Nah, berbeda dengan kita paksa mereka melakukan begini, beda. Tapi kita rangkullah mereka dengan ajakan yang lebih sopan, lebih santun. Kemudian kita harus buat diri kita ini menjadi orang yang menyenangkan bagi guru-guru lain. Nah, kalau kita pun di sekolah misalkan membuat perbedaan, mana mungkin guru lain juga mau mengikuti kita. Misalnya kalau kita pun di sekolah menceritakan teman guru kita yang tidak datang pada saat itu, nggak mungkin kita diikuti mereka. Jadi pada intinya kita mulailah hal-hal yang baik itu dari dalam diri kita. Setelah itu kita ajak rekan guru kita, kemudian kita ajak juga mereka bekerja sama agar lebih cepat terjadi budaya positif ini di sekolah kita masing-masing. Mungkin itu saja yang bisa saya tanggapi, Ibu Cecilia. Bagaimana pendapatnya, Bu? Terima kasih untuk penjelasannya, Pak. Semoga saya bisa menerapkan kepada di unit sekolah saya. Terima kasih, Pak. Oke, baik Bu. Terima kasih. Terima kasih juga untuk jawabannya Pak. Kepada Bapak Ibu, barangkali masih ada yang mau bertanya. Kami persilakan. Baik, saya rasa sudah cukup ya Pak. Karena tidak ada lagi yang mau bertanya. Selanjutnya kita akan memasuki kegiatan refleksi Bapak Ibu. Kepada Bapak Peter, kami persilakan. Baik. Terima kasih Pak. Bapak Ibu yang terhormat, sekarang kita akan masuk kepada kegiatan refleksi.
Oke, di sini ada 3 pertanyaan yang telah saya siapkan untuk Bapak Ibu. Untuk kita refleksikan secara bersama-sama pada malam hari ini. Sebentar ya Bapak Ibu, saya buatkan linknya di kolom chat. Oke Bapak Ibu, itu saya buatkan link Jambur untuk melakukan kegiatan refleksi. Bapak Ibu bisa menuliskan refleksinya pada link tersebut. Nanti akan kita bacakan secara bersama-sama dari sini Bapak Ibu. Boleh Bapak Ibu dituliskan juga sambil-sambil saya bacakan refleksinya. Bisa juga sekalian dikerjakan. Ada 3 pertanyaan refleksi yang akan Bapak Ibu jawab pada saat ini mengenai pembelajaran kita pada malam hari ini. Untuk menjawab nanti ini pilih sticky notes ya Bapak Ibu. Pilih sticky note, kemudian tulis nama, kemudian lanjutkan dengan jawabannya. Kita lihat yang pertama itu bagaimana perasaan Bapak Ibu setelah mempelajari budaya positif pada hari ini. Ini ada Ibu Rotua yang menjawab, saya merasa sangat bersemangat untuk mencoba apa yang baru saja saya pelajari. Nah, terima kasih Ibu Rotua. Ibu ini sangat bersemangat katanya ketika mempelajari budaya positif pada malam hari ini. Kemudian ada Ibu Merlin. Saya sangat antusias dan ingin mencoba di sekolah saya. Nah, ini Ibu Merlin, dia antusias dan juga ingin mencoba di sekolahnya mengenai budaya positif yang kita pelajari pada malam hari ini. Sabar ya Bu, kalau malam ini diterapkan mungkin belum bisa, karena sekolah kan sudah tutup begitu. Kita akan coba besok di sekolah kita masing-masing. Oke, kita lihat yang kedua. Hal baru apa yang Bapak Ibu dapatkan pada hari ini? Nah nih, Ibu Rotua. Ibu ini mendapatkan mengenai segitiga restitusi dan juga posisi kontrol. Oke, sudah muncul, Pak. Oke, kita lihat untuk refleksi yang ketiga. Hal apa yang akan Bapak Ibu terapkan atau lakukan di sekolah setelah mempelajari materi budaya positif ini? Mohon izin ya Bapak Ibu, saya lupa merekamnya tadi. Udah rekam sih belum? Oh, udah. Sudah. Bang Jo, udah rekam Bang Jo tadi kan? Aman, aman, aman.
Oke, terima kasih ya Pak Jo. Kita lihat hal apa yang akan Bapak atau Ibu terapkan atau lakukan di sekolah setelah mempelajari materi budaya positif ini. Kita lihat dari Ibu Cecilia Simbolon. Saya sangat tertarik dengan peran guru sebagai manajer di sekolah agar saya bisa memberikan hukuman yang lebih mendidik, katanya, bagi siswa di sekolah. Jadi maksudnya Ibu Simbolon ini dia ingin menerapkan posisi kontrol guru sebagai manajer di sekolahnya. Kemudian ada Ibu Ninta Muham. Saya akan membuat keyakinan kelas. Nah, hal-hal kecil juga sangat baik untuk dilakukan daripada sama sekali tidak kita lakukan. Bagus ya Ibu Ninta. Bu Ninta mungkin besok atau lusa akan membuat keyakinan kelas. Kemudian ada juga Ibu Rotua. Segitiga restitusi, kemudian peran guru sebagai manajer, dan juga keyakinan kelas. Ini banyak yang akan dilakukan oleh Ibu Rotua. Semoga bisa terlaksana dengan baik di sekolah Bapak Ibu sekalian. Ada juga Ibu Merlina. Ibu ini akan melakukan keyakinan kelas, kemudian melakukan posisi kontrol guru sebagai manajer. Dan juga Ibu ini akan melakukan kegiatan restitusi kepada murid-murid. Ya, terima kasih Bu Merlina. Semoga bisa dilaksanakan atau bisa dilakukan di sekolah masing-masing. Oke ya Bapak Ibu, itulah refleksi yang Bapak Ibu lakukan atas kegiatan kita pada malam hari ini. Semoga apa yang telah Bapak Ibu tuliskan pada kegiatan refleksi pada malam hari ini bisa dilakukan dengan baik di sekolah masing-masing. Sehingga terciptanyalah budaya positif di sekolah kita masing-masing. Nah, tujuan akhirnya nanti murid semakin mencintai sekolahnya. Kenapa semakin mencintai? Karena mereka melihat ada banyak hal-hal positif yang ada di sekolah. Nah, jadi nanti mungkin tujuan akhirnya juga murid tidak ada lagi yang malas untuk datang ke sekolah. Mereka mungkin semakin merindukan yang namanya sekolah. Bahkan bisa jadi mereka ingin sekolah sampai tengah malam, begitu efeknya. Oke ya Bapak Ibu, itu kegiatan refleksi kita pada malam hari ini. Saya kembalikan kepada Bapak Jonathan selaku host. Oke, baik Pak, terima kasih. Demikianlah Bapak Ibu sekalian kegiatan webinar kita dengan topik diseminasi budaya positif pada malam hari ini. Semoga dengan adanya kegiatan ini Bapak Ibu ada perubahan yang berarti yang dapat kita lakukan di instansi kita masing-masing. Baik Bapak Ibu, sebelum kita akhiri saya punya pantun ini. Tolong nanti Bapak Ibu jawabnya paten ya Bapak Ibu ya. Tolong Pak Peter jawabnya nanti paten ya. Oke Pak, paten. Belum. Belum Pak, belum. Oh, belum ya Pak? Belum. Oke baik, jalan-jalan ke Kabupaten Dairi. Paten. Tidak lupa membeli kopi. Paten. Bapak Ibu yang kami hormati, terima kasih sudah mengikuti webinar ini. Akhir kata saya mohon maaf Bapak Ibu jika terdapat kekurangan selama kegiatan webinar ini berjalan. Atas segala waktu dan perhatiannya, saya ucapkan terima kasih banyak. Selanjutnya Bapak Ibu, kegiatan ini akan kita tutup dengan doa yang akan dibawakan oleh Ibu Merlina Sinaga. Kepada Ibu Merlina Sinaga, kami persilakan. Ya, mohon izin Bapak Ibu, saya ambil alih. Ibu Merlina sudah keluar karena ada kesalahan teknis, jadi untuk mengakhiri, Bapak Ibu, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu guru hebat yang telah bersama-sama dengan kita di sini selama kurang lebih sudah ada 2 jam, tidak terasa ya Bapak Ibu. Terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu semua yang telah meluangkan waktunya untuk ikut terlibat dalam kegiatan webinar menyebarkan pemahaman tentang budaya positif. Semoga kita sebagai guru dan juga sebagai koordinator gasing bisa menerapkan budaya positif
di sekolah kita masing-masing, baik Di di seluruh kabupaten Indonesia. yang akan kita kunjungi, ya di seluruh Indonesia. Nah, tambahannya Bapak Ibu, ini yang selalu saya ingat dari Prof dan juga dari Ibu Lisbeth, katanya begini dari Prof Bagaimana? Surya. Jadi katanya tidak ada murid yang Anak yang bodoh, bodoh. tidak ada anak yang bodoh. Mungkin dia belum menemukan guru yang tepat dan juga metode yang tepat. Nah, itu dia. Begitu kan Ibu Lisbeth? Ya, Artinya kita terus bersama Gasing, guru penggerak makin tergerak. Yuk! siap Bu Lisbeth bersama Gasing. Kami menunggu undangan dari pihak yayasan untuk mengajak kami menggasingkan Indonesia. Ya kan Bang Jo? Siap. Oke Bapak Ibu, sebelum kita tutup, mari kita satukan hati dan pikiran kita. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Izinkan saya membawakan secara Katolik. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan, atas segala berkat dan penyertaan-Mu kepada kami pada sepanjang kegiatan webinar kami pada malam hari ini. Ya Tuhan, kami berterima kasih kepadamu karena kami boleh melewati kegiatan ini dengan baik. Semoga apa yang kami pelajari pada malam hari ini ya Tuhan, tentang budaya positif di sekolah kami, semoga ini semua bisa kami terapkan dan kami implementasikan di sekolah kami masing-masing, sehingga terciptanya budaya positif di sekolah kami, hingga nanti para murid di sekolah itu bisa mencintai sekolah itu dan juga semakin betah di sekolah kami masing-masing. Bapa yang baik, berikanlah kekuatan kepada kami semua para guru untuk mendidik dan membimbing para murid agar kelak mereka bisa menjadi orang-orang yang berbakti kepadamu dan juga berbakti kepada negara kami ini. Sebentar dari sini ya Tuhan, kami akan beristirahat. Kami mohon berkat-Mu dalam istirahat kami pada malam hari ini. Semoga Engkau selalu menyertai dan memberkati istirahat kami, agar kelak pada esok hari kami boleh bangun dengan keadaan segar dan juga bisa melanjutkan tugas kami sebagai guru di sekolah maupun sebagai koordinator gasing di beberapa kabupaten untuk menggasingkan Indonesia ini. Ini doa dan harapan kami sampaikan dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Oke, baik Bapak Ibu. Sebelum kita akhiri kegiatan kita akan mengambil dokumentasi kita. Silakan Bapak Ibu boleh buka kameranya masing-masing. Astaga Pak, haruskah dengan salam pas ini? Nggak apa-apa Bu. Oke Bapak Ibu, Mana boleh gayanya dibuka. Pak Jo? Sebentar Pak, boleh dibuka Bapak Ibu kameranya. Oke, gayanya gaya bagaimana Pak? Ada nggak gaya untuk guru penggerak ini? Belum Pak. Belum. Salam literasi aja dulu Pak. Oke boleh. Baik Bapak Ibu, salam literasinya. Oke, satu. Sebentar Bapak Ibu. Oke, 1, 2, 3. Lagi Bapak Ibu, bagaimana gayanya lagi? Gasing. Ayo gaya gasing Bapak Ibu. Oke, kita gaya gasing. Gaya gasingnya Bapak Kebetulan Ibu, yang silakan dalam. tangannya. Senyum, 1, 2, 3. Oke. Sekian Bapak Ibu, terima kasih banyak untuk waktu yang sudah diberikan. Sudah bisa live ya Bapak Ibu? Oke, makasih Pak Jo. Siap. Demikianlah hasil aksi nyata saya pada modul 1.4
diseminasi budaya positif. Sekian dan terima kasih. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan.